Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Insinyur Haji Enjang Gunawan. Ini adalah video bagian kedua tentang pembuatan pakan complete feed dan complete feed block, di mana dalam video yang kedua ini akan diterangkan dan dibahas lebih lengkap dan detail tentang bahan dan alat yang diperlukan. Bahan yang pertama adalah HMT atau hijauan makanan ternak. Sumber hijauan makanan ternak ini bisa dari berbagai macam. Di antaranya ini bisa kita dari daun jagung. Daun jagung ini yang direkomendasikan yaitu jagung hibrida, umurnya 62 sampai 65 hari. Dan ini sebagai contohnya yang paling baik ini umur 65 hari. Kemudian yang kurang direkomendasikan ini adalah umurnya sudah lebih dari 90 hari, di mana kelihatan sekali ini jagungnya sudah mulai mengering. Dan ini tidak kami rekomendasikan. Kemudian bahan yang kedua, yaitu rumput. Rumput ini bisa berbagai macam rumput, bisa rumput gajah, setaria, kemudian rumput odot, dan rumput yang lainnya. Untuk rumput ini, pertama kita sabit itu pada saat akhir pertumbuhan vegetatif, menjelang pertumbuhan generatif. Ini udah mulai keluar bunganya. Udah keluar bunganya, nah ini sangat baik. Dan ini sebelum kita gunakan, semua termasuk tadi daun jagung, kita layukan dulu 1-2 hari sampai kadar airnya mencapai maksimal 40%. Kemudian ini adalah yang tidak kalah pentingnya. Ini adalah hijauan makanan ternak atau HMT dari jenis kacang-kacangan atau leguminosa. Ini kenapa kita harus menggunakan ini? Karena ini adalah mengandung protein yang sangat tinggi, di mana kualitas pakan yang akan kita buat akan lebih baik dan kualitas proteinnya, nilai proteinnya akan lebih tinggi. Saya rasa itulah untuk hijauan makanan ternak. Bahan yang kedua adalah konsentrat, di mana konsentrat ini adalah merupakan bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas pakan ternak complete feed dan complete feed block ini. Pakan konsentrat ini kebetulan kita buat sendiri, namanya pakan konsentrat pamungkas. Pakan konsentrat ini terbuat dari berbagai bahan, diantaranya adalah dedak padi, kemudian ongok kering, lalu bungkil kedelai, bungkil kopra, jagung giling, kemudian ampas kedelai, serta penambahan vitamin dan mineral mix. Dalam konsentrat ini mengandung kandungan nutrisi, diantaranya kadar air ini maksimal 14%, kemudian protein kasar yang udah kita buat ini 16-20%, kemudian kandungan lemak maksimal 7%, kemudian kandungan abu maksimal 12%, kalsium 0,8-1%, kemudian fosfor 0,6-0,8, dan TDE-nya lebih dari 70%. Inilah bentuknya konsentrat yang kita buat dan direkomendasikan. Ini rekomendasi konsentrat yang sangat baik yang telah kita buat tadi dengan bahan-bahan di atas. Dan ini yang direkomendasikan yang seperti ini bahannya ya. Bisa dilihat ini yang direkomendasikan. Kemudian ini yang tidak baik dan tidak kita rekomendasikan adalah apabila konsentrat-konsentrat yang sudah kadaluarsa kemudian udah berubah warna, berubah bentuk seperti inilah. Ini kita tidak rekomendasikan. Jadi sekali lagi, ini konsentrat yang baik, kemudian ini konsentrat yang kurang baik. Bahan yang ketiga adalah ini molasis. Molasis ini adalah hasil sampingan dari pabrik gula, di mana mengandung berbagai nutrisi. Kemudian dengan penambahan molasis ini akan memberikan rasa enak, palatabilitas bagi ternak. Dan ini contoh molasis yang baik ini, yang direkomendasikan, di mana molasis ini sangat kental. Ini bisa dilihat ya, sangat kental. Dan ini molasis murni. Ini yang direkomendasikan untuk pembuatan pakan ternak complete feed dan complete feed block. Bisa dilihat ini kekentalannya sangat kental sekali. Ini menandakan bahwa molasis ini belum pernah dicampur dengan air. Dan ini kualitasnya sangat baik yang ini. Kemudian kita tidak merekomendasikan molasis-molasis yang
kondisinya jelek seperti ini, di mana kondisinya ini adalah encer, berarti ini udah ada penambahan kandungan air yang sangat banyak sehingga kualitas dari molasis itu sendiri akan kurang bagus untuk pembuatan pakan ternak. Dan nanti seandainya dipakai untuk pembuatan pakan ternak, maka pakan complete feed dan complete feed blocknya juga akan berkualitas rendah. Ini kita lihat, ini sangat encer, sangat encer. Ini menandakan ini udah dicampur dengan air. Ini perbedaannya bisa dilihat di sini antara yang bagus dengan yang kurang bagus, encer. Ini kandungan airnya sangat tinggi sehingga kualitasnya sangat rendah. Bahan yang selanjutnya adalah merupakan kunci keberhasilan dalam pembuatan complete feed dan complete feed block. Ini adalah Master Feed Pamungkas, di mana Pamungkas sendiri merupakan singkatan dari Peternakan Masa Depan menuju Kejayaan Jabar Swasembada. Artinya Jabar swasembada daging, swasembada susu, dan swasembada telur. Di dalam Master Feed Pamungkas ini mengandung berbagai bakteri yang sangat menguntungkan. Di antaranya bakteri mikroba asam laktat, kemudian mikroba lactobacillus sp, ada juga aerobacter, kemudian bakteri lainnya yang sangat bermanfaat. Kemudian di dalam Master Feed Pamungkas ini juga mengandung berbagai asam amino, serta mengandung multivitamin dan mineral. Dan ini merupakan Master Feed organik. Di sini tidak ada bahan kimia, kemudian tidak ada bahan-bahan yang bisa merugikan terhadap kualitas dan mutu pakan ternak complete feed dan complete feed block. Untuk pembuatan pakan ternak 100 kg, ini cukup menggunakan 30 mili. Dengan 3 tutup botol ini mengandung 30 mili untuk pembuatan pakan sebanyak 100 kg. Kemudian hijauan makanan ternak tadi kita chopper halus di sini, dan ini direkomendasikan lebih lembut, lebih bagus karena untuk memudahkan dalam pembuatan, dalam pemadatan, dalam fermentasi, kemudian dalam pemberian pada ternak lebih disukai. Ini ukurannya bisa, yang direkomendasikan ini 2-3 cm seperti ini, 2-3 cm. Dan ini HMT ini seperti tadi daun jagung, ini dicopper bersama jagungnya untuk meningkatkan kualitas dari complete feed dan complete feed block tadi. Untuk selanjutnya kita langsung ke alat-alat yang diperlukan. Alat-alat yang diperlukan diantaranya ini adalah mesin chopper untuk mencacah rumput sehingga menjadi rumput seperti itu yang tadi kita udah sama lihat. Ini adalah chopper yang sangat sederhana dan harganya sangat murah, bisa terjangkau oleh para peternak. Kemudian ada juga mesin chopper ini yang besar. Ini adalah mesin chopper yang mempunyai kapasitas sangat banyak, ini sangat tinggi. Ini hasilnya dari sini. Ini bisa per jam mencapai 1 ton sampai 2 ton dengan mesin chopper ini. Jadi untuk yang sederhana ada kita, kemudian ini untuk yang besar juga kita punya. Ini untuk memudahkan dalam penggilingan hijauan makanan ternak seperti yang kita sama-sama lihat tadi. Alat selanjutnya adalah timbangan. Ini ada 2 macam dan sangat sederhana. Ini untuk menimbang atau menakar bahan-bahan dalam pembuatan complete feed dan complete feed block. Alat selanjutnya adalah jolang. Ini berfungsi untuk mengaduk tadi master feed dengan molasis, kemudian dengan konsentrat sebelum dicampurkan dengan hijauan yang sudah dicopper tadi. Ini untuk secara manual, sedangkan untuk volume lebih banyak bisa menggunakan mixer untuk pencampurannya. Alat selanjutnya juga ini diperlukan, ini adalah gacok. Gacok ini untuk mencampur
antara hijauan makanan ternak yang sudah dicopper tadi dengan konsentrat, dengan molasis dan master feed. Selanjutnya skop. Kita memerlukan skop, sama ini juga prinsipnya untuk mencampur bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ini ada carangka. Carangka ini untuk menimbang. Jadi nanti setelah dicopper kemudian ditimbang berapa banyaknya untuk menentukan kebutuhan konsentrat dan molasis serta master feed-nya. Dan yang terakhir ini yang lebih penting, ya ini alatnya ini drum untuk fermentasi, di mana setelah bahan-bahan tadi dicampur maka difermentasi dalam drum ini. Ini kapasitasnya bisa 100 kg dalam satu drum ini. Apabila pembuatan dalam jumlah banyak bisa menggunakan silo untuk tempat fermentasinya. Dan di tempat inilah difermentasi minimal 1 kali 24 jam. Demikianlah video kedua ini dalam pembuatan pakan ternak complete feed dan complete feed block, di mana tadi sudah saya terangkan tentang bahan-bahan yang diperlukan, kemudian bahan-bahan yang direkomendasikan, lalu bahan-bahan yang kurang baik, serta ini alat-alat yang diperlukan, mulai dari alat-alat yang paling sederhana sampai alat-alat untuk kapasitas besar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para peternak seluruhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.